Selamat malam, Bapak-Bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi pada malam ini di dalam ibadah kita, ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Di dalam ibadah ini kita akan belajar sebagian dari firman Allah kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa kepadamu atas kesempatan ini, di mana Tuhan mengizinkan kami untuk bersekutu bersamamu Tuhan. Dan di dalam persekutuan ini kami akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Bapa di surga, jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur, agar firman yang ditabur boleh tumbuh, boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami, dan menyenangkan hati Tuhan ketika datang untuk kedua kali. Berfirmanlah Bapa, ajar dan didik kami, agar kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Allah kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian, kitab Kejadian pasalnya yang ke-14, mulai ayatnya yang ke-21 sampai ke-24. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-14 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Namre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah kita. Orang yang berbahagia adalah yang senantiasa mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, dari firman Allah yang telah kita baca tadi, kita akan belajar beberapa perkara indah dari kehidupan seorang yang bernama Abram. Di dalam peristiwa ini dinyatakan bahwa Abram sehabis berperang dan menolong Raja Sodom. Raja Sodom menyambutnya. Dan di dalam pertemuan itu dikatakan, Raja Sodom menawarkan harta benda kepada Abram. Raja Sodom memberikan kesempatan, barang-barang kekayaan yang boleh Abram bawa pulang. Tetapi apa yang Abram katakan? Jauhlah hal seperti itu daripadaku. Aku tidak akan mengambil barang-barangmu. Dikatakan bahkan kata Abram, selembar benang pun, tali kasut pun tidak akan aku ambil. Supaya jangan engkau menganggap bahwa Abram menjadi kaya karena Raja Sodom. Bagi Abram, yang terpenting adalah bagian yang harus diterima oleh anak-anak buahnya, para prajuritnya. Bagian mereka lah yang sepatutnya diberikan oleh Raja Sodom kepada pahlawan-pahlawan perang itu. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus,
Di dalam peristiwa ini kita dapat melihat hakikatnya sebagai seorang Abram. Pribadi Abram. Kita dapat memaknai dari peristiwa ini dan mengenal pola pikir dan pola pandang seorang yang bernama Abram. Dengan melihat peristiwa ini, kita dapat memaknai. Pertama, Abram adalah seorang yang tahu bersyukur. Abram bukan orang yang serakah. Abram bukan orang yang tamak. Abram bukan seorang yang menggunakan kesempatan untuk mengambil keuntungan. Sesungguhnya Abram dapat melakukan itu. Tapi Abram tidak mau. Abram orang yang bersyukur atas apa yang dimilikinya. Dia bukan tipe orang tamak yang menginginkan semua harta untuk dirinya sendiri. Abram mencukupkan dirinya dengan apa yang sudah Tuhan beri. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, Abram memiliki pola pandang yang berbeda terhadap harta dan kekayaan. Tidak seperti orang-orang kebanyakan. Yang kedua, Abram sebagai bapak orang beriman mewujud nyatakan imannya itu di dalam setiap langkah-langkah hidupnya. Dengan tidak mengambil harta benda dari Raja Sodom. Itu menunjukkan Abram memiliki iman bahwa pemelihara hidup ini adalah Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa memberkati. Tuhan yang berkuasa memelihara. Tuhan pemelihara hidup ini bagi setiap orang percaya. Abram tidak perlu takut kekurangan. Abram tidak perlu takut kelaparan. Karena Abram mengimani kuasa Tuhan. Tuhan ada dan Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup setiap orang percaya. Sehingga Abram memiliki pola pikir yang berbeda dengan Raja Sodom. Abram berpikir Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia bisa memberikan harta kekayaan lebih daripada yang Raja Sodom berikan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasih. Sebagai seorang bapak, kita dapat mempelajari bagaimana kehidupan Abram. Dan kita dapat meneladani pola pikir, perilaku, keputusan dan kebijaksanaan Abram di dalam hidup kita. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang penanggung jawab rumah tangga, dan sebagai seorang pencari nafkah. Banyak orang-orang yang lupa, yang tidak tahu bagaimana mensyukuri, bagaimana menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Banyak bapak-bapak di dalam kehidupan ini yang terdorong untuk memuaskan dirinya, bahkan memperkaya dirinya. Tidak sedikit yang rela melakukan
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Demi harta kekayaan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasih. Bila kita melihat Abraham, mari kita memaknai kehidupan kita menjadi kehidupan yang tahu, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan beri, seberapapun itu adanya. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, apakah bapak-bapak tidak boleh bekerja keras? Tentu harus. Karena bapak-bapak memiliki tanggung jawab sebagai seorang pencari nafkah bagi kehidupan keluarga. Tapi bukan berarti sebagai seorang bapak bisa melabrak dan mendobrak firman Allah, kebenaran hanya demi kekayaan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan tahu apa yang kita perlu. Dan Abraham sudah hidup berpadan dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan padanya. Abraham tidak mau melanggar firman Tuhan, menjadi orang yang tamak hanya karena menginginkan kekayaan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan Abraham yang penuh iman, kita dapat memaknainya dalam hidup kita sehari-hari. Abraham tidak pernah khawatir akan hidupnya, karena Abraham beriman. Abraham mengimani bahwa kuasa Tuhan luar biasa di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahwa orang yang percaya dipelihara dan dijaga hidupnya oleh Tuhan. Tuhan tahu memberkati. Tuhan tahu menjaga. Tuhan tahu memelihara kehidupan setiap orang percaya. Sehingga setiap orang percaya tidak perlu lupa diri, lupa firman Tuhan, lupa kehendak Tuhan, lupa keinginan Tuhan, dan lupa rencana Tuhan demi sebuah keinginan manusia. Bapak-bapak, mari kita memaknai hidup sebagai seorang kepala rumah tangga yang tetap menjaga langkah-langkahnya, tetap berada di dalam koridor firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Di dalam mencari nafkah, tetap berjalan di dalam koridor Tuhan. Di dalam bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tetap berjalan di dalam koridor rumah Tuhan. Ketika melakukan sebuah usaha, tetap berjalan di dalam koridor firman Tuhan. Seperti yang Abraham lakukan. Abraham tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Hanya karena keinginan-keinginan daging. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memaknai hidup kita dan mengisinya sebagaimana Abraham telah mengisi hidupnya. Menjadi orang yang bersyukur dengan apa yang ada. Berterima kasih dengan segala yang sudah Tuhan beri. Mencukupkan diri dengan berkat-berkat Tuhan yang ada. Dan berusaha tanpa melanggar
firman Tuhan, bekerja tanpa melabrak aturan-aturan Tuhan, dan melakukan peran dan fungsi sebagai kepala keluarga, sebagai pencari nafkah, dengan menyelaraskan hidupnya dengan keinginan Tuhan. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, semoga sebagai seorang bapak bisa menjadi bapak yang penuh iman di dalam keluarga, sehingga menjadi teladan bagi seisi rumah tangga, bagi istri, bagi anak-anak terkasih. Iman seorang bapak kepada Tuhan dapat menjadi penopang rumah tangga, sehingga Tuhan dapat bekerja, berkuasa dengan luar biasa di tengah-tengah keluarga. Istri yang percaya kepada suami, anak-anak yang hormat kepada seorang bapak, karena melihat keteladanan yang ada di dalam kehidupan seorang bapak, kepala keluarga, ayah tercinta. Mari bapak-bapak yang senantiasa Tuhan Yesus pelihara, mari mewujud nyatakan rasa syukur kita dan mengimani kuasa Tuhan sebagai pemelihara sepanjang hidup ini. Tuhan memberkati bapak-bapak sekalian menjadi bapak-bapak yang ajaib dan heran di tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kini tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu Bapa yang mengajar kami untuk menjadi seorang yang bersyukur atas segala yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengimani kuasa Tuhan, mengimani berkat Tuhan, mengimani pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa memaknai penyertaan Tuhan seberapapun kami ada. Pada malam ini kami berdoa untuk setiap Bapa di dalam persekutuan PKB ini Tuhan. Engkau menolong di dalam tugas-tugasnya, di dalam fungsi dan peranannya sebagai seorang Bapa. Engkau memberkati agar boleh menjadi Bapa yang bijaksana bagi anak-anak, sebagai seorang suami yang mengasihi istri, dan sebagai seorang kepala keluarga yang luar biasa. Bapa yang di sorga, Engkau menolong di dalam tugas dan peranan setiap Bapa dalam mencari nafkah dan bekerja. Engkau memberkati pekerjaan setiap Bapa di jemaat-Mu ini, agar di tengah-tengah pekerjaan mereka boleh menjadi berkat, dan pekerjaan ini mendatangkan berkat bagi seisi keluarga. Bapa yang kekasih, kami berdoa untuk Pelkat PKB. Engkau memberkati pengurus, agar pengurus memiliki hikmat dan akal budi. Kau beri kemampuan, Kau beri kekuatan. Juga kami berdoa Bapa untuk setiap anggota PKB. Engkau menyertai senantiasa.
Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Maranatha Subang. Setiap keluarga, Kau memberkati. Presbiter, pelayan, komisi, panitia, pegawai, Engkau menolong. Biarlah Engkau menjadikan jemaat-Mu ini menjadi cahaya di tengah-tengah kota di mana kami ditempatkan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami. Tuhan menolong bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa kami. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami, Tuhan. Di tengah segala kesesakan ini, Engkau memberi hikmat dan akal budi kepada pemimpin kami. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dari pusat sampai ke daerah. Engkau menolong mereka sehingga mereka dapat menolong bangsa ini. Ya Bapa di surga, terima kasih atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Doa sembahyang ini Bapa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.